Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume yang telah saya buat pada waktu PBAK Universitas yang telah saya ikuti pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dan pada hari Rabu 1 September 2021. Materinya yaitu yang pertama, wawasan bidang akademik. Nah, di UIN Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN telah mencapai tahap pengakuan regional dan nasional, dan saat ini pada periode 2021 sampai 2025 UIN Malang tengah mengejar pengakuan dan reputasi internasional. Maka dari itu, dosen dan mahasiswa harus aktif dengan karya-karyanya yang dipublikasikan untuk segera mencapai reputasi tersebut. Nah, UIN Malang menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi dengan memadukan antara sains dan Islam, memadukan perguruan tinggi dan pesantren. Nah, Ma'had di UIN Malang memiliki 2 pilar ulul albab. Yang pertama pendidikan dan yang kedua bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah, ada juga untuk tahfidz, pengembangan bakat dan minat, yang semua itu memiliki jati diri keislaman. Nah, ketika kuliah kita melakukan apa sih? Nah, saat kuliah kita melakukan pembelajaran kurang lebih 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS, dilanjutkan dengan PKL, KKM, skripsi, yudisium, dan yang terakhir yaitu wisuda. Nah, pembelajaran yang dilakukan saat ini dengan daring dikarenakan masih terjadi pandemi COVID-19 dan di Malang saat ini telah diberlakukan PPKM yang alhamdulillah telah turun menjadi dari level 4 ke level 3. Nah, pembelajaran daring ini dengan menggunakan platform e-learning yang telah disediakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, tiap semester kita melakukan pemrograman terhadap SKS. Nah, SKS tergantung dengan nilai IP kita. Apabila IP kita di atas 3, maka kita bisa memilih 22 sampai 24 SKS. Tapi kalau IP kita di bawah 3, maka kita hanya bisa memilih di bawah 20 SKS. Nah, seperti itu wawasan bidang akademik. Selanjutnya yaitu wawasan bidang kemahasiswaan. Nah, di mahasiswa indikatornya memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa ketika studi di UIN Malang. Kita harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan di UIN Malang. Sebagai mahasiswa, kita harus berpikir ilmiah
dengan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga harus selalu berpikir positif, berpenampilan sopan, dan berpikir kreatif untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik, berpartisipasi dalam inovasi untuk mengembangkan bakat ilmiah melalui tulisan dan karya dalam kegiatan intra dan ekstra kampus, menjadi mahasiswa yang berprestasi di UIN. Nah, di UIN sendiri terdapat program akselerasi ke jenjang S2. Jadi, waktu kita semester 7 atau semester 6, kita sudah dapat mendaftar di S2-nya UIN Maliki Malang. Nah, seperti itu. Dilanjutkan materi pada hari Rabu 1 September 2021, yaitu kita membahas di sana membahas tentang Ormawa, yaitu organisasi-organisasi kemahasiswaan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, materi pertama membahas tentang Dema Universitas atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, organisasi intra kampus. Nah, fungsi Dema sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, lembaga yang mengkoordinasikan dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Nah, tugas Dema yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA atau Senat Mahasiswa, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, Kementerian Dema ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, serta Kementerian Agama. Selanjutnya, materi kedua yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa. Nah, SEMA ini adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Nah, fungsi dari SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Nah, tugas dari SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema, memberikan pengesahan pada setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada Menwa, yaitu Satuan Resimen Mahasiswa. Nah, UKM ini adalah tempat untuk mengembangkan patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman
kepada masyarakat. Yang kedua, ada UKM Pramuka. Nah, UKM ini merupakan wadah untuk mahasiswa yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Di sini mereka dilatih untuk disiplin dan membentuk kepribadian. Jadi yang minat Pramuka di UIN Malang bisa masuk ke UKM Pramuka. Nah, yang ketiga, Korps Sukarela PMI, yaitu UKM ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang suka di bidang kesehatan. Di sini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk dipergunakan sebagai kepedulian kita sesama manusia. Yang keempat yaitu UKM PSM GGB. Nah, kamu yang suaranya bagus dan minat di paduan suara bisa nih masuk ke PSM GGB ini. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu UKM Seni Religius. Nah, UKM 1 ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan minat bakat kita mahasiswa dalam hal seni religi seperti seni gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. Di UKM ini kamu akan dilatih mengembangkan kesenian dan yang juga berhubungan dengan keagamaan. Keren kan? Nah, yang keenam adalah UKM Teater K2. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang suka dengan seni peran atau acting, nah, UKM Teater K2 atau Teater Komedi Kontemporer ini bisa kamu ikuti. Nah, di UKM ini minat seni mahasiswa akan dikembangkan seiring dengan rutinnya menggelar pementasan. Tidak hanya di Malang saja, tapi di daerah lain juga seperti Surabaya, Jakarta, Madura, bahkan Banjarmasin. Hebat kan? Yang ketujuh yaitu UKM Mapala. Nah, kamu para pecinta alam ingin menjelajah alam tanpa diikat organisasi politik praktis, wajib nih ikut UKM 1 ini. Nah, selain kamu menjelajahi alam, kamu juga dilatih untuk peduli alam loh. Salah satunya dengan melaksanakan program Kali Bersih. Keren ya. Yang selanjutnya yaitu UKM Unior. Kamu yang gemar olahraga, masuknya nih ke UKM 1 ini. Di UKM Unior ini, kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan, sparring partner, dan turnamen loh. Kamu bisa memilih ikut salah satu cabang olahraga yang ada di Unior ini. Di antaranya sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, dan lain-lain. Nah, yang minat gabung. Nah, yang kesembilan yaitu UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur. Kopma atau Koperasi Mahasiswa ini memiliki unit usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan kamu untuk terjun langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Hal ini dilakukan
untuk memberikan bekal kalian untuk berwira swasta secara mandiri di masa depan. Wah, hebat-hebat banget ya. Nah, yang ke-10 yaitu UKM Komus. Nah, UKM Komus ini adalah tempat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa bermusik. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa bisa berlatih mengembangkan teknik memainkan alat musik atau bernyanyi. Nah, bagi kalian yang minat bisa deh ikut UKM ini. Nah, yang ke-11 yaitu UKM Taekwondo. Nah, mahasiswa yang bergabung ke UKM Taekwondo kampus UIN Malang adalah mahasiswa yang ingin meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Nah, Taekwondo UIN Malang menggelar latihan rutin, sering berpartisipasi dalam event dan kejuaraan juga. Nah, siapa tahu kalian bisa mendapat prestasi yang membanggakan ketika join di UKM ini, ya kan? Nah, yang ke-12 yaitu UKM Jebret Klub Fotografi. Nah, untuk mahasiswa yang suka foto-foto, gak salah masuk UKM ini. UKM Jebret Klub Fotografi. Nah, UKM ini mewadahi minat dan pengembangan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kamu akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih mengasah potensimu dalam program hunting. Hasilnya nanti akan dipajang di pameran foto yang rutin digelar. Nah, baru-baru ini juga UKM Jebret ke Fotografi juga membuka tentang videografi. Nah, bagi kalian yang minat, yuk deh cepet-cepet join ke sini. Nah, yang ke-13 yaitu UKM Simfoni FM. Nah, kamu mahasiswa-mahasiswa yang punya minat di dunia broadcast atau sekedar ingin icip-icip ruang publik bisa nih bergabung ke Simfoni FM. Nah, di UKM ini kita sebagai mahasiswa akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program seperti program musik maupun berita. Nah, yang ke-14 adalah UKM UAPM Inovasi. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang suka tulis-menulis sebuah berita bisa nih masuk ke UKM yang ini. UKM UAPM Inovasi ini merupakan satu-satunya UKM pers mahasiswa di UIN Malang. Di sini kamu tidak hanya dilatih jiwa jurnalistik, tapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lain yang berkaitan dengan penerbitan media. Nah, UKM UAPM Inovasi ini telah memiliki beberapa produk. Salah satunya itu Kipos atau koran tempel dan majalah inovasi. Nah, UKM terakhir yaitu UKM LKP2M. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang suka meneliti hal ilmiah, kamu bisa nih masuk ke UKM ini, yaitu LKP2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Nah, UKM ini meningkatkan kualitas intelektual kamu dengan mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan meneliti masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Materi selanjutnya yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Nah, di sini bahasanya tentang pandemi pertama. Tentang pandemi yang masih tinggi dan akan turun
kalau ekonomi naik? Nah, kalau ekonomi naik, pandemi turun. Kalau pandemi turun, ekonomi naik. Nah, di sini juga kita dikasih tahu nih 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi. Semakin orang-orangnya pandai memanfaatkan, maka teknologi akan lebih bermanfaat. Yang kedua yaitu agama. Nah, baik buruknya seseorang tergantung dari baik buruknya agamanya, ya kan? Dan yang ketiga, pasar. Ya, karena keuangan tergantung dari pasar yang naik atau turun. Nah, di sini kita dikasih tahu nih peran dan peluang UIN atau PT Gen, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan menjadi epicentrum ajaran agama eksekutif. Nah, materi selanjutnya yaitu moderasi beragama dalam konteks Islam Indonesia. Nah, apa sih moderasi itu? Moderasi dalam segi etimologi berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Dan secara terminologi, moderasi adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun. Nah, isu-isu globalnya, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat, yaitu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, dan economic interest serta politik. Nah, apa sih peran kita sebagai mahasiswa dalam hal moderasi beragama ini? Nah, mahasiswa harus memerankan sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderat. Dan yang terakhir, mahasiswa harus cerdas, akademis, religius, serta berkebinekaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih kurang sekali, masih gerotul-geratul dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Nah, untuk menyingkat waktu dan pengeditan, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.